Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman 45 pada bab ahlul ilmi aktsarun nasi ma'rifatan lil haqqi wa imanan bihi. Ahlul ilmi itu para ulama, orang yang berilmu, adalah orang yang paling banyak pengetahuannya tentang al-haq, tentang kebenaran, wa imanan bihi, dan paling banyak keimanannya terhadap kebenaran. Demikianlah para ulama ahlul ilmi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh, orang-orang yang mantep, kokoh keilmuannya, yaqulun amanna bihi, mereka mengatakan kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, semuanya berasal dari sisi Rabb kami. Ini ayat kan berkaitan dengan ayat mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat. Orang-orang yang tidak punya ilmu, dangkal keilmuannya, mereka suka terbawa pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Terkadang mereka menolak ayat-ayat tersebut, dianggap sama mereka mutasyabihat, tersamarkan maknanya. Adapun ahlul ilmi dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani ayat tersebut. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau Syekh As-Sa'di, wa amma ahlul ilmi ar-rasikhuna fihi, adapun ahlul ilmi yang rasikh pada keilmuan mereka, alladzina wasala al-ilmu wal yaqinu ila afidatihim, yaitu orang-orang yang ilmu dan keyakinan tersebut telah sampai kepada lubuk hati mereka. Fa'athmara lahumul amal wal ma'arif, sehingga ilmu tersebut membuahkan amalan dan pengetahuan. Faya'lamun annal Qur'an kullahu min indillah, mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya berasal dari sisi Allah. Wa anna kullahu haqqun muhkamahu wa mutasyabihahu, Al-Quran semuanya hak, baik yang muhkam ataupun yang mutasyabih. Wa annal haqqa la yatanaqad wa la yakhtalif, dan kebenaran itu tidak mungkin yatanaqad, kontradiksi, wa la yakhtalif, tidak mungkin berselisih. Tidak mungkin berselisih ayat yang satu dengan ayat yang lain, dan tidak mungkin kontradiksi. Kalau zahirnya kontradiksi, itu berarti pemahaman kita yang dangkal. Antum bisa lihat keterangan contoh-contoh ayat-ayat yang kontradiksi, semuanya bisa dikompromikan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Daf'u Ihamil ittirab an ayil Quran, menolak kesan adanya ittirab, kegoncangan, kontradiksi dari ayat-ayat Al-Quran. Fali ilmihim annal muhkamat, dan juga dikarenakan ilmunya mereka para ulama bahwasanya ayat-ayat yang muhkamat tersebut maknaha fi ghayatis saraha wal bayan, ayat-ayat yang muhkamat maknanya berada pada puncak
kejelasan dan kegamblangan. Yarudduna ilaiha al-mushtabih. Maka ayat-ayat yang mushtabihah mereka kembalikan kepada muhkamat. Ayat-ayat yang samar dikembalikan kepada muhkamat. Alladzina tahsulu fihi al-hiyaratu linaqisil ilmi wa naqisil ma'rifah. Yaitu ayat-ayat yang terjadi padanya kebingungan dikarenakan naqisil ilmi, kurangnya ilmu dan kurangnya pengetahuan. Kita itu menganggap ayat ini kontradiksi karena kita kurang ilmu, kurang pengetahuan. Para ulama yang punya ilmu, punya pengetahuan, tidak akan menganggap ada satu ayat dalam Al-Quran kontradiksi. Tidak ada yang membingungkan. Fayruddunal mutasyabih ilal muhkam. Mereka para ulama mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Fayaudu kulluhu muhkaman, sehingga seluruhnya kembali kepada muhkam. Antum bisa lihat contoh buku yang kita miliki yang Al-Muhkam wal Mutasyabih yang disyarah oleh Syekh Adil As-Sayyid karya Syekh Muhammad Umar Bazmul. Itu beberapa ayat yang dianggap mutasyabih, ayat-ayat mutasyabihat yang dipakai oleh Khawarij untuk memberontak, dikembalikan ke ayat-ayat yang muhkam. Wa yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Mereka mengatakan kami beriman dengannya. Semuanya ayat-ayat tersebut min indi rabbina, berasal dari Rabb kami. Lil umur an-nafi'ah, untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Maksudnya semua ayat-ayat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Wal ulum as-saibah, dan ilmu-ilmu yang saibah. Coba cek di kamus apa mana saib. Saibah apa ya, Bin? Hah? Betul. Wal ulum as-saibah, ilmu-ilmu yang hak, gitulah. Al ulum al haqqah, ilmu-ilmu yang benar. Maksudnya gini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dari shawab, ya shawab ya subuh shawab. Ayat-ayat tersebut dikatakan oleh para ulama kullum min indi rabbina, berasal di sisi Rabb kami. Berarti apa? Ayat Al-Quran yang dianggap mutasyabih oleh sebagian orang, hakikatnya ayat tersebut untuk perkara yang bermanfaat. Kemudian untuk ilmu-ilmu yang hak, yang benar, as-saibah. Saibah diambil dari shawab, gitu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Dan agar orang-orang yang diberi ilmu tersebut tahu annahul haqqu mir rabbik, bahwasannya ayat-ayat tersebut, Al-Quran tersebut berasal dari Rabbmu. Fayu'minu bihi, lalu mereka beriman dengan Al-Quran tersebut. Fatukhbita lahu qulubuhum, sehingga hati-hati mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila sirat mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lahad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lahadin. Nah,
memberikan petunjuk. Untuk nama Al-Hadi diperbincangkan di kalangan para ulama, apakah dia sabit bagi Allah SWT ataukah tidak. Sebagian menetapkan ada namanya Al-Hadi, sebagian mengatakan tidak ada nama Al-Hadi, ya. Bagi yang menetapkan, ya tidak masalah bernama dengan nama Abdul Hadi. Begitu juga Al-Muhsin, ada yang menetapkan, ada yang meniadakan. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah SWT membimbing orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Qala Sa'di, berkata Sa'di, li'annallaha manahahum minal ilmi ma bihi ya'rifuna al-haqqa minal batil. Dikarenakan Allah SWT menganugerahkan kepada mereka berupa ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut mereka bisa mengetahui al-haq dari yang batil, warusyda minal ghoi, mereka bisa mengetahui petunjuk dari penyimpangan, kesesatan. Fayumayyizuna bainal amrain, al-haq al-mustaqir, sehingga mereka bisa membedakan, memisahkan dua perkara. Perkara apa? Al-haq wal batil, warusyd wal ghoi, itu bisa dibedakan dengan apa? Dengan ilmu. Al-haq al-mustaqir, kebenaran yang tetap. Alladzi yahkumuhu Allah. Wal batil al-arid, kebenaran yang mana? Yang telah dihukumi, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Wal batil al-arid, mereka bisa membedakan mana yang batil, yang arid, yang datang sebagai bentuk penghalang. Alladzi yansakhuhullah, yang pasti akan dihapus oleh Allah SWT. Bima ala kullin minhuma minasyawahid, ya, dengan segala sesuatu dari dua perkara tersebut, minasyawahid, dari bukti-bukti yang ada. Wal ya'lamu annallaha hakimun, agar mereka mengetahui bahwasanya Allah hakim. Wa yuqayyidu ba'du anwa'il ibtila, dan Allah menetapkan adanya sebagian-sebagian ujian. Liyudhhira bidzalika kama'in an-nufus al-khayrah wasyarrirah, ya. Supaya apa? Supaya dengan adanya ujian tadi, ya, liyudhhir bidzalik, yaitu supaya dengan adanya ujian tadi akan nampak apa? Kama'in an-nufus al-khayrah wasyarrirah, maka akan nampak segala sesuatu yang tersimpan dalam jiwa yang baik dan segala sesuatu yang tersimpan pada jiwa yang buruk. Kama'in itu sesuatu yang berada di dalam hati, yang tertutup gitu. Khayrah, jiwa yang baik, syarrirah, jiwa yang buruk. Dengan apa? Dengan ujian. Iya dah. Orang kalau tidak diuji tidak tahu, ya. Makanya dengan diuji tadi akan nampak mana yang baik, mana yang buruk. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamannal kadzibin. Fayu'minu bihi, sehingga mereka pun beriman, bisababi dzalik, dengan sebab hal tersebut. Wa yazdada imanuhum inda daf'il ma'arid wasyubah, dan semakin bertambah keimanan mereka ketika tertolaknya segala sesuatu yang menghalangi dan syubhat. Itulah yang orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika dapat musibah semakin mantap keimanannya, dan segala macam bentuk syubhat itu semakin membuat dia kokoh, ya. Bukan dibawa syubhat maka dia goyang, enggak. Contoh, seorang laki-laki yang dibunuh sama Dajjal, itu kan fitnah, syubhat besar. Dajjal datang kemudian ngajak beriman, tapi dia punya keyakinan. Kata Dajjal, saya bisa mematikan kamu, kemudian saya hidupkan. Tidak, katanya, saya tidak akan beriman. Dia dibelah sama Dajjal, dipisahkan badannya. Apa katanya dia? Bilang ke depan Dajjal, antal kadzab, engkau adalah pendusta.
alladzi haddatsana bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah pendusta yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang dia punya ilmu rasih, kokoh, bertemu dengan Dajjal tidak terbuat digoyahkan oleh Dajjal. Atau bisa bayangkan Dajjal itu fitnahnya besar, ya. Tidak ada fitnah yang terbesar yang ada pada umat ini, ya, selain riya itu Dajjal. Atau bisa bayangkan Dajjal itu ngajak kufur. Namun orang ini tadi punya ilmu dia. Dajjal bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia yakin ketika dia dibunuh oleh Dajjal tersebut, dia mengatakan, antal kadzab, engkau mendusta, engkau yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Apa sebabnya? Kata para ulama, dikarenakan dia punya ilmu. Fatukhbita lahu qulubuhum, lalu hati mereka semakin tunduk, ay takhsha wa takhda wa tusallim li hikmatihi, pasrah terhadap hikmahnya Allah. Wa hadza min hidayatihi iyahum, ini dia di antara bentuk bimbingan Allah kepada mereka para ulama. Wa innallaha lahadil ladzina amanu, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, bisababi imanihim, dengan sebab keimanan mereka, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus, ilmun bil haq wa amalun bimuqtadahu, yaitu ilmu dengan al-haq dan beramal dengan konsekuensi dari kebenaran tadi. Orang yang punya ilmu, maka hatinya akan tunduk, kemudian dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus, maknanya menuju ilmu dengan kebenaran dan mengamalkan konsekuensi dari kebenaran tadi. Fayutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit di kehidupan dunia dan di akhirat. Wa hadzal nau'u min tasbitillahi li 'abdihi. Ini adalah jenis pengokohan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ketika di dunia. Jelas ya? Orang yang berilmu, ya, maka pengetahuan dia terhadap kebenaran akan semakin banyak. Rata-rata orang yang tersamarkan dari kebenaran itu dikarenakan dia tidak tahu ilmunya. Contoh gambaran, antum yakin manhajus salaf adalah hak? Antum masih yakin? Apa yang mendasari antum yakin? Karena punya ilmu. Lihat orang yang tidak tahu, mana antum dia ngikut kepada kebenaran? Karena dia tidak tahu ilmu dengan manhajus salaf. Antum tahu Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di negeri akhirat, antum akan yakin karena antum punya ilmu. Ketika orang yang tidak punya ilmu tentang ru'yatullah di hari kiamat, maka dia tidak akan percaya ketika disampaikan apa iya sih Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Kemudian bab yang berikutnya, ahlul ilmi a'rafun nas bil khair wasyarr. Ahlul ilmi itu adalah orang yang lebih mengerti terhadap kebaikan dan keburukan. Perhatikan di sini ya, orang yang punya ilmu tahu dia mana baik mana buruk. Makanya pentingnya punya ilmu. Sebenarnya yang jadi masalah itu ikhwan, punya ilmu itulah. Kalau antum punya ilmu, antum bisa hidup di dunia ini tanpa harus ada pembina. Ya. Makanya anak pribadi sering mengajak antum kepada ikhwan-ikhwan, para penggiat dakwah itu belajar dulu. Kalau dia belajar, ya, minimal kebutuhan dia untuk pribadi terpenuhi, keluarga dia terpenuhi. Kalau orang yang tidak punya ilmu, bingung dia, sampai mau dagang, urusan dagang pun harus ada pembina, diarahkan. Masa urusan dagang yang muamalah saja itu harus ada pembina? Nanti kalau tidak ada pembina, nanti komunitas dagang ini tadi sesat menyimpang. Itu dikarenakan tidak mau belajar. Coba kalau dia mau belajar, dia belajar fikih ini, belajar fikih ini, belajar fikih itu. Sama buat sekolah, sekolah-sekolah yang basicnya Islam, yang mungkin di skala kita yang basicnya sunnah, ya, sekolah-sekolah salafiyah. Berapa banyak sekolah-sekolah butuh pembina? Yang jadi masalah, coba itu semua pengurus belajar, bukan cuma buat sekolah, cari guru, terus cari pembina.
Dan ini bukanlah cara yang bijak. Tapi cara yang bijak kita mengangkat kebodohan dari diri kita. Berapa banyak para pengampu sekolah, para pengajar-pengajar di sekolah, dia didik anak orang, tapi dia tidak mau mengangkat kebodohan yang ada pada dia. Anak orang diajari begini, tapi dia tidak tahu kalau dia itu bodoh. Nanti jatuh kepada poin yang disebutkan kita pelajaran tadi pagi. Nanti khawatir jatuh pada fadallu adallu. Tidak mungkin dia bisa mentarbiyah, mendidik, melainkan dengan ilmu. Makanya poin terpenting bagi seseorang adalah punya ilmu. Sama ya ikhwan, sebagaimana pendidikan-pendidikan yang ada, yang sekarang ini tadi. Problem yang ada, misalkan jauhnya sekolah-sekolah Islam, ya, yang backgroundnya sunnah, yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kadang di tempat yang jauh, di sana tempat yang jauh, di sana jauh, di sana jauh. Solusinya cuma satu. Mereka adalah belajar. Kalau mereka belajar, terbentuk, didik anak mereka, buat komunitas sendiri. Misalkan wilayah Kaledoni, beberapa ikhwan menekuni belajar rutin, sudah buat sekolah di wilayah Kaledoni, beberapa ikhwan di situ ngajar, kita gantian, anak kita begini. Bisa sebenarnya. Nanti yang wilayah mana, misalkan wilayah Kenten Laut, seperti itu tadi. Tapi dikarenakan kita masih menganggap ilmu tadi bukanlah kewajiban kita, tapi kewajiban anak, kewajiban ustadz, kewajiban santri yang di pondok pesantren, bukan kewajiban orang tua. Orang yang punya ilmu, lihat di sini disebutkan, adalah orang yang lebih ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Pentingnya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, dia tidak akan tahu mana baik, mana buruk. Contoh yang disebutkan dalam surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar dengan menggunakan pakaian yang indah. Wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Dua kiranya orang-orang yang mengharapkan dunia, mereka mengatakan dua kiranya kita diberikan sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu haddin azim. Qarun mendapatkan jatah yang sangat besar. Barulah disebutkan ayat wa qala alladziina utul ilma. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, wailakum, celaka kalian, thawabullah khairun, pahala Allah jauh lebih baik, liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila salihah, beramal saleh, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak akan bisa mendapatkannya kecuali orang yang sabar. Coba antum cek Syu'bah di ayat yang sebelumnya. Ya, ini kan Qasas 80:79. Benar enggak? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Buka Rafa. Buka Al-Qasas 79. Ya. Fa kharaja atau wa kharaja? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qaruna innahu ladzu hadzin azim. Ya, itu ayatnya. Orang-orang ketika Qarun keluar ke tengah-tengah kaumnya dengan menggunakan pakaian yang indah, orang-orang yang cinta dengan dunia, dia mengatakan, duhai kiranya kita memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Gitulah ahlu dunia. Orang yang otaknya di dunia, pikirannya dunia, ketika melihat orang yang mewah, punya mobil mewah, pakaiannya branded, hatinya akan tergoda. Ya, sebagaimana dulu pernah tergoda juga. Ya, Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi kan, itu tadi. Dan saya sama kawannya, coba gantian. Dia berilmu, kamu bodoh, mau enggak? Tapi kamu kaya. Katanya dia enggak, aku enggak mau seperti itu. Nah,
Orang yang cinta dengan dunia, ketika melihat Qarun, dia berangan-angan seperti ahlu dunia, seperti Qarun. Namun orang yang punya ilmu, dia mengatakan, celaka kalian, pahala Allah jauh lebih baik. Maknanya apa? Balasan Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu jauh lebih baik dibandingkan harta si Qarun. Itu tidak bisa antum banding-bandingkan. Surganya Allah SWT jauh lebih luas, lebih banyak dibandingkan harta si Qarun. Qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Al-Hasan Al-Basri, wal fitnatu idza aqbalat arafaha kullu alimin. Fitnah itu kalau datang, fitnah itu suatu keburukan. Kalau datang, yang tahu tentang fitnah tadi kullu alimin, setiap orang yang berilmu. Kalau ada sesuatu yang bisa membahayakan umat, itu yang tahu adalah orang-orang yang berilmu. Wa idza adbarat arafaha kullu jahilin. Namun tatkala fitnah tadi adbarat, pergi, arafaha kullu jahilin, maka setiap orang yang bodoh barulah dia tahu, oh ternyata ya, memang buruk ya. Nah, berapa banyak kadang kita tuh berprasangka, masa iya sih buruk, setelah terjadi fitnah besar, iya ya memang buruk sekali. Contoh Sayyid Qutb, ikhwan, ketika Sayyid Qutb ya, bahkan sebagian para ulama, sebagian masyayikh sekalipun, ada yang berprasangka baik dengan Sayyid Qutb di awal-awal. Bahkan ada yang mentazkiyah Sayyid Qutb dari kalangan masyayikh kita, ulama kita yang kibar, karena melihat sosok Sayyid Qutb sosok yang baik. Bahkan disebutkan Syekh bin Baz ketika di awal-awal sempat mentazkiyah Sayyid Qutb. Namun sebagian para ulama mengamati, Sayyid Qutb punya pemikiran berbahaya, punya pemikiran takfiri. Muncul seorang sosok alim yang ketika itu yang ngerti pemahaman Sayyid Qutb, orang yang pertama kali memberikan bantahan terhadap Sayyid Qutb. Namanya Abdullah ibnu Muhammad Ad-Duwais. Kalau tidak Muhammad bin Abdullah Ad-Duwais atau Abdullah bin Muhammad Ad-Duwais. Ini sezaman dengan Syekh bin Baz, atau di atasnya Syekh bin Baz, sezaman dengan Syekh bin Baz. Meninggal, ada di Saudi Arabia. Beliau yang pertama kali memberikan bantahan terhadap Sayyid Qutb. Barulah diikuti oleh para ulama yang setelahnya, Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali dan para ulama yang ada di Saudi Arabia. Setelah meledak kasus-kasus tragedi perperangan dunia, muncul pengeboman, baru tahu ya ternyata Sayyid Qutb punya pemikiran takfiri, menggerakkan massa. Orang yang ngerti, tahu, membaca dari kitabnya Sayyid Qutb, dari buku-bukunya Sayyid Qutb itu tadi. Kemudian waqala Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Abu Hamid Al-Ghazali, sering dinukil perkataannya ya. Namun kembali kemarin yang kita sebutkan, Ghazali ini di sebagian ucapannya ada ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang dinukil oleh masyayikh, oleh para ulama apabila mencocoki al-haq ya. Namun untuk para pemula lebih baik jangan membaca buku-buku Al-Ghazali, masih banyak buku-buku yang lain, secara khusus buku Ihya Ulumuddin ya. Sebagian mereka para ulama menyebut buku itu bukan ihya tapi imata ulumuddin, mematikan ilmu agama ya. Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ini tadi sufi ya, sufi. Ada yang menyatakan bahwasanya dia sudah taubat ya, sudah taubat, tapi Allah alam, karena punya buku tipis karya salah seorang masyayikh yang di Saudi Arabia kalau tidak salah, kritikan terhadap Al-Ghazali ini tadi. Sehingga anak kita punya buku 2 jilid ya, Ma'akhad Al-Aqadiyah fi kitab Ihya Ulumuddin, kritikan akidah dalam kitab Ihya Ulumuddin.
2 jilid. Baca di situ banyak sekali poin yang dikritikkan pada Ghazali. Ya. Ghazali mengatakan, dulu Syekh Yasin juga suka nukil dari Ghazali ini pada kitab Syekh Yasin Dzamuriyah, yang mencocoki Ahlus Sunnah. Kadang dinukilkan dalam rangka apa? Istiqnas. Istiqnas itu penguat saja. Qala Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Abu Hamid Al-Ghazali, bayyana anna idhamal qadril akhirah yu'lam bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya besarnya kedudukan di akhirat itu bisa diketahui dengan ilmu. Wa qala fi maudhi'in akhar, pada keterangan yang lain Al-Ghazali mengatakan urifa ahlul ilmi bi itsaril akhirah 'ala dunya. Ahlul ilmi itu dikenal dengan isar terhadap negeri akhirat dibandingkan negeri dunia. Maknanya apa? Ahlul ilmi itu dikenal mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Itulah ahlul ilmi. Namanya isar. Isar itu mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Itu para ulama. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, isaru sawabil ajil 'alal ajil halatul ulama. Mendahulukan pahala yang nanti, itu pahala yang nanti, pahala akhirat, lebih mereka dahulukan dibandingkan pahala yang sekarang. Halatul ulama, itu adalah kedudukan kondisinya para ulama. Faman kana hakadha fahuwa alimun. Siapa yang kondisinya seperti ini, dia adalah orang alim. Orang alim itu bagaimana? Orang yang mendahulukan negeri akhirat dibandingkan dunia. Kalau dia mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, itu kedudukan ahlu dunia. Orang yang punya ilmu mikir, ini azan berkumandang, ini jualan es lagi laris, sholat dulu. Itu kalau orang yang memikirkan akhirat. Kalau memikirkan dunia, ya lihat antum, jualan-jualan maghrib, jualan martabak, jualan bakso. Waktu sholat maghrib, ya enggak sholat itu tadi. Itu ahlu dunia. Waman atharul ajilah 'alal ajil falaisa bi'alimin. Siapa yang lebih mendahulukan al-ajil, pahala di dunia, pahala sekarang, alal ajil dibandingkan pahala yang nanti di akhirat, falaisa bi'alimin. Dia bukan seorang alim. Difahami? Itu Mas Ujang. Ya. Jadi orang yang berilmu, dia tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Nah, itulah juga ikhwan. Antum lihat diri kita, mana patokan kita ini tadi, kecintaan kita terhadap negeri akhirat. Kalau ada pelajaran-pelajaran agama ya, yang bau-bau agama, fikih wudhu lewat, fikih sholat lewat, wudhu dan sholat ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fikih toharo bersuci lewat, mandi janabah lewat, tauhid apalagi tauhid sudah berkali-kali. Fikih bisnis kontemporer datang semua. Itu benar yang disebutkan Al-Ghazali di halaman yang sebelumnya yang kita baca itu ya, yang qala hujjatul Islam, berkata hujjatul Islam, ternyata Al-Ghazali itu ya. Karena tanya ada yang memberikan faedah, Ustadz Wira Bahrun menyebutkan itu Al-Ghazali ya, yang disebutkan di halaman kemarin itu yang Al-Munawi halaman 38 ya, yang kata Al-Munawi di paragraf yang bawah itu, di baris di bawah, fa in da'atka nafsuka ilal khuruj fi talabil ilmi li ghairi dzalika fa'lam anna syaitan qad dassa fi qalbika da'ad dafin. Apabila jiwamu mengajak engkau untuk keluar mencari ilmu selain hal tersebut, maknanya apa? Selain tujuannya untuk perkara-perkara ilmu, dia ilmu juga, tapi bukan ilmu yang nambah rasa takut, bukan ilmu yang nambah kita untuk introspeksi diri ya, bukan ilmu yang membuat kita semakin zuhud terhadap dunia, bukan ilmu yang nambah kita semangat untuk beramal. Kata
Al-Munawi nukil dari Al-Ghazali, fa'lam anna syaiton qad dassa fi qalbika ad-da'ad-dafin. Ketahuilah bahwasanya syaiton telah menanam di hatimu penyakit yang kronis, wa huwa hubbul mal wal jah, itu cinta dengan harta dan kedudukan. Itulah patokannya tadi. Seberapa banyak besarnya kita, kepedulian kita terhadap agama ini tadi bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dari sini ya ikhwan, kadang kita ini dari sini bisa kita menilai betul-betul kita hidup di akhir zaman. Hidup yang kadang kita ini hidup Masya Allah luar biasa. Sekarang ini kalau kita perhatikan mungkin 10 tahun terakhir ini, nuansa dakwah salafiyah, orang masyarakat kenal dengan dakwah salafiyah ini sangat banyak, besar sekali. Untuk wilayah Palembang ini pesat. Di situ ada pengajian, di situ ada pengajian, di situ ada pengajian. Tapi yang peduli dengan ilmu tidak, sangat-sangat sedikit. Ada yang cuma ngaji, duduk, dengarkan. Orang ngaji ya nggak ikut ngaji, takbir akbar ikut takbir akbar. Baca Al-Quran, tidak peduli dia. Berapa banyak, maaf sekali lagi, ikhwan-ikhwan kita masih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Kalau ada pelajaran, dibuka pelajaran tahsin, lewat. Dibuka pelajaran bisnis saham yang syar'i, itu keluar semua, seluruh pedagang-pedagang, mulai dari pedagang cilok, pedagang es, pedagang bakso, pedagang kurir pun datang. Ya enggak? Akan dibuka pelajaran muamalah, pinjam meminjam yang syar'i. Ya enggak? Itu semuanya datang. Buktikan antum. Tapi kalau pelajaran dibuka pelajaran tahsin Al-Fatihah, datang 3 wong 4, atau dibuka pelajaran ikro ngaji ikro itu tadi juga sepi. Pelajaran tauhid yang menentukan dia surga dan nerakanya, dia kekal di neraka atau tidak adalah tauhid. Dibuka pelajaran tauhid, enggak. Kadang anak secara pribadi ya, kadang di sebagian kajian itu, sebagian ikhwan ada yang bertanya, kadang pertanyaan itu tadi sudah pernah dibahas di kajian-kajian yang pernah anak isi. Kadang mikir dalam hati itu, cobalah datang, mungkin tidak tanya lagi. Cuman itulah, karena kita ini males untuk belajar, males untuk mengangkat kebodohan ini tadi. Lebih senang biarlah bodoh ya. Nanti kalaupun tidak tahu ya sudah, tinggal tanya ustadz. Padahal tidak ikhwan ya, kalau antum punya ilmu minimal bisa ngajari anak. Ya ada Mas Ujang ya, nggak repot. Biarlah sekolah mau mahal-mahal terserah. Anak bisa ngajari, ngapain aja ngajari anak-anak, gitu kan? Ya enggak? Contoh misalkan, ambil contoh lah. Misalnya Firhan, ya enggak? Entah apa mungkin Firhan, dia enggak lagi jadi mudir misalkan. Biarlah anak punya ilmu, anak ajarin anak-anak sendiri di rumah, kan bisa. Contoh. Atau mungkin antum, ya sudahlah, anak tidak punya biaya untuk nyekolahkan anak bisa didik di rumah. Itu kan manfaatnya lagi kan. Minimal ngajinya di rumah, minimal belajaran yang ringan-ringan untuk pendidikan anak. Tapi kalau kita sama sekali tidak bisa, kita juga tidak bisa sama sekali. Ya, doa juga tidak bisa doa, masuk masjid pun tidak ngerti dia. Cuma bisa bismillah, keluarnya bismillah, masuk bismillah. Masuk isi, masuk bismillah, keluar alhamdulillah. Itu tadi. Nah, yang seperti ini gimana kondisinya tadi? Kebutuhan ilmu ikhwan nanti akan kita lewati di sini ya. Ada sebagian salaf mengatakan, belajarlah engkau itu. Karena engkau tuh tidak tahu kapan nanti dibutuhkan kondisinya kepada ilmu tadi. Kadang tidak tahu loh Mas. Sebagian ikhwan ya, tadi sore, siang lah ada chatting, Ustadz, jarak safar tuh berapa sih Ustadz? Cak mana kalau musafir ini, sholatnya digenapkan atau boleh dikosor? Nah, kapan butuh pertanyaan ini? Munculnya kapan? Ketika setelah musafir, ya pada setelah safar. Makanya sebagian salaf mengatakan, engkau tuh tidak tahu kapan butuh dengan ilmu tadi. Ketika sudah dihadapkan dengan problem, baru tahu, iya ya, ini butuh dengan ilmu.
Kita ngalami dewek. Dulu kadang tidak kepikir, dia aman ya sudahlah. Setelah balik ke Indonesia, ya duhai kiranya dekat syekh tanya apa sih maksudnya ini, bagaimana sih solusinya ini. Contoh masalah yang tapi udah terjawab anak. Dulu awal-awal anak balik dari Yaman, anak membawa satu masalah yang anak bingung. Ada wanita yang melahirkan, dia kan nifas. Itu contoh misalkan Mas Ujang istri antum melahirkan di bulan Ramadan, seminggu setelah Ramadan. Awal Ramadan dia puasa, seminggu pertama dia melahirkan, berarti kan nifas plus dia nyusui. Nah, ini tuh digolongkan menyusui atau digolongkan nifas? Kalau nifas jelas qadha kan, ya enggak? Kalau dia menyusui ada khilaf kan, fidyah ataukah qadha gitu kan, ada khilaf. Ini digolongkan mana? Tergambar Andres. Nah, jelas kan? Itu lama anak mikir, ini masuk nifas masuk an. Nah, akhirnya ya bingung. Kalau di Yaman enak, tinggal cegat syekh, tanya syekh gimana, minta penjelasan kaedahnya gimana ya. Sampai anak tanya sama salah seorang ustadz, dia ngasih tahu ini didahulukan nifas dikarenakan hukum asal bagi dia adalah nifas. Adapun penyusuan itu adalah torik, sesuatu yang muncul. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada anaknya tadi meninggal, dia tetap tidak puasa dikarenakan nifas, ya pada bukan dikarenakan menyusui. Difahami? Nah, kan kapan munculnya tadi? Setelah kita pulang ke Indonesia, ketemu di pengajian-pengajian, mendapati ada kasus seperti ini. Jadi tidak diketahui butuhnya ilmu tadi kapan? Setelah kita beberapa saat kemudian. Ini pentingnya ikhwan belajar itu tadi. Insyaallah taala yang sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.